Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Audrey Jessica dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Saya di sini akan mengangkat judul yaitu Manusia atau Ekonomi, mana yang harus pemerintah pilih? Sudah lebih dari 7 bulan kita sama-sama menghadapi wabah dari virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19, yang dimana virus corona ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi juga mengancam dan melemahkan ekonomi dunia. Salah satunya negara kita, Indonesia tercinta. Banyak nyawa manusia yang menjadi korban dari virus corona ini. Dan bukan hanya itu, banyak juga pekerjaan dari berbagai bidang yang turut menjadi korban dari virus ini. Bahkan perekonomian di Indonesia pun ikut surut karena virus corona ini. Dihadapi dengan masalah seperti ini, pemerintah mau pilih yang mana? Mau menyelamatkan manusianya kah? Atau menyelamatkan perekonomiannya? Jika pemerintah memilih untuk menyelamatkan manusianya, maka prioritas kebijakan dari pemerintah harus difokuskan pada penanganan kesehatannya. Salah satu pertahanan terbaik untuk mengurangi penyebaran dari virus corona ini adalah dengan mengurangi pergerakan manusianya, yaitu dengan cara pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau dengan melakukan lockdown. Sesuai dengan perkataan dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan nyawa rakyat. Apapun pilihan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah mau melakukan pembatasan keramaian umum atau bahkan melakukan lockdown, tujuan utamanya harus satu, yaitu menyelamatkan nyawa rakyat. Dengan seperti ini, secara tidak langsung perekonomian di Indonesia akan mengalami pemerosotan. Karena dengan adanya PSBB dan lockdown, hampir semua mal, restoran, tempat wisata, dan lain-lain ditutup. Tapi jika pemerintah lebih memilih untuk menyelamatkan ekonominya, kita bisa lihat negara-negara yang lebih memilih untuk menyelamatkan perekonomiannya terlebih dahulu dibanding dengan menyelamatkan nyawa manusianya. Kita bisa lihat dari negara Amerika, Inggris, dan juga Swedia yang lebih mengutamakan herd immunity untuk memerangi penyebaran dari virus corona ini. Sehingga jalannya roda perekonomian di negara tersebut itu akan berjalan dengan lancar dan tidak akan terganggu. Lantas, yang mana yang akan dipilih oleh pemerintah kita? Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia pada bulan Juni sampai hari ini dan detik ini sudah mulai menetapkan yang namanya new normal. New normal, semua berjalan sesuai seperti biasanya. Tentu dengan menetapkan protokol kesehatan. Dari sinilah kita sudah mulai melihat bahwa pemerintah Indonesia sekarang lebih cenderung memilih untuk menyelamatkan pertumbuhan perekonomiannya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana memulihkan ekonomi Indonesia di tengah wabah seperti ini? Amartya Sen, ekonom dari India dengan konsep pengembangan ekonomi, mengatakan bahwa pentingnya pengembangan potensi manusia. Baginya, ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia, seperti mengembangkan UMKM atau usaha-usaha kecil-kecilan yang menengah ke bawah. Jika langsung mengembangkan industri-industri yang besar, akan sangat beresiko, karena dampak buruk dari pandemi ini juga mempengaruhi tersendatnya supply chain management secara global. Krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19
akan menghasilkan pola pemulihan ekonomi yang berbeda setiap negaranya. Umumnya, pola pemulihan tersebut dibagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah bentuk V, yaitu pandemi menyebabkan perekonomian anjlok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun tajam dan pengangguran yang melonjak. Tapi dalam waktu singkat bisa pulih kembali pada posisi awal sebelum krisis. Yang kedua adalah bentuk U, yaitu pertumbuhan turun drastis dan pengangguran meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk pulih butuh waktu yang cukup lama. Kesenjangan antara jalur pertumbuhan ekonomi lama dan baru tetap besar, yang menunjukkan kerusakan pada sisi suplai ekonomi. Output yang hilang besar dan menumbuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk kembali pada posisi sebelum krisis. Yang ketiga adalah bentuk L sebagai bentuk yang terburuk. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi negara yang tidak memulih, tetapi juga tingkat pertumbuhannya menurun. Yang keempat adalah bentuk W atau multiple atau perulangan pola V. Hal ini bisa terjadi karena adanya outbreak gelombang kedua dan seterusnya. Bentuk ini juga termasuk bentuk yang buruk dari proses pemulihan ekonomi. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.